Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita hari ini 2 Oktober 2022 berjudul Versi Hidupnya. Jelas Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Ini rancangan Allah yang semula. Allah menghendaki makhluk yang diakuinya sebagai anak bagi Allah, di mana makhluk ini bukan hanya segambar dengan Allah, melainkan juga serupa. Kesegambaran dengan Allah, itu modal yang Allah berikan. Tapi keserupaan adalah sesuatu yang harus diusahakan sendiri oleh manusia. Adam dan Hawa gagal, yang biasa disebut Adam pertama. Gagal. Tetapi Adam kedua, yaitu Yesus, berhasil. Maka Adam kedua, yaitu Yesus, menjadi pokok keselamatan atau penggubah bagi kita. Kalau kita mau beruntung hidup dan tidak pernah ada penyesalan di kekekalan nanti, maka jadikan Tuhan satu-satunya tujuan hidup. Tujuan hidup kita seharusnya bukan menikah, bukan mempunyai keturunan, bukan memiliki fasilitas A, B, dan C, atau apapun. Kalaupun kita mengupayakan segala sesuatu, atau mengerjakan segala sesuatu, kita mengerjakannya untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan, baik kau makan atau minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itulah sebabnya Tuhan membeli kita, yaitu supaya kita dimiliki olehnya. Dan kalau kita dimilikinya, Sang Penjunan berhak membentuk kita sesuka hatinya. Namun, sayangnya banyak orang Kristen tidak mengerti atau tidak mau mengerti hal ini. Mereka merasa berhak memiliki dirinya dan keinginan-keinginan atau kesenangan-kesenangannya. Mereka memilih untuk menikmati dunia yang sudah terhukum ini, yang sebenarnya tidak bisa dinikmati secara maksimal, karena hubungan dengan Tuhan yang belum harmoni. Karakter manusia rata-rata juga masih belum sempurna. Belum lagi hubungan antar sesama yang tidak harmoni juga. Oleh sebab itu, hendaknya kita jangan mengharapkan kebahagiaan di bumi. Kebahagiaan yang sempurna hanya ada dalam Tuhan. Sejatinya, sukacita kita dan damai sejahtera orang percaya itu melampaui segala akal. Itu pasti kita akan alami, nikmati, dan miliki kalau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Memang kalimat ini mudah diucapkan, tapi sukar sekali melakukannya. Namun demikian, kalau kita mengusahakannya dengan sungguh-sungguh, pasti bisa. Pelayanan pun sering kita lakukan tanpa sadar, bukan untuk Tuhan, melainkan sebagai karir kita. Percayakah kita betapa Tuhan senang dengan orang-orang yang memiliki prinsip seperti ini? Kita bisa memiliki prinsip seperti ini, walaupun kalau kita mencoba mengenakannya sekarang, rasanya seperti kewalahan. Itu karena kita telah terbiasa mengenakan jubah atau pakaian dunia.
Tapi sekarang kita mau mengenakan pakaian kebenaran. Dan ini harus kita biasakan. Kalau untuk hal-hal sulit dalam kehidupan fana di bumi ini, orang bisa berusaha memaksimalkan potensi dan mengorbankan apapun. Mengapa untuk mencapai kesucian sesuai dengan keinginan Tuhan atau standar Tuhan, hidup yang tak bercacat celah di hadapannya, kita tidak usahakan secara maksimal juga? Pada kenyataannya, hal ini sering dianggap bukan sebagai hal utama. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang lain. Kita menganggap bahwa itu bisa dicapai nanti seiring dengan berjalannya waktu, walaupun tidak maksimal untuk itu. Betapa licik dan cerdiknya iblis yang telah menipu banyak orang. Ini adalah bahaya besar yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen, yaitu kewajaran hidup. Sebenarnya, orang-orang seperti ini memiliki dua dunia atau dualisme, yaitu tidak memfokuskan semua ke Tuhan. Ironisnya, itu bukan hanya terjadi dalam kehidupan jemaat yang berkegiatan di luar gereja, melainkan juga dalam kehidupan para pelayan jemaat atau pendeta. Ada satu penyesatan pikiran yang sering tidak kita sadari. Yang pertama, kita memandang Yesus sebagai manusia lain, dan kita membuat jarak sejauh-jauhnya dengan Tuhan. Padahal Alkitab berkata, dalam segala hal Ia disamakan dengan kita. Yang kedua, Alkitab jelas mengatakan bahwa kita harus serupa dengan Dia, sepikiran, seperasaan dengan Dia. Kita harus mengikuti jejaknya. Selama ini, kita memandang Yesus memiliki versi hidup yang tidak bisa kita kenakan. Padahal, justru jenis atau versi itulah yang harus kita miliki. Maka, betapa celakanya kalau orang mengajarkan kristologi yang salah. Betapa menyesatkannya karena seakan-akan Yesus bukan manusia seperti kita. Dia manusia 100%, amin. Titik. Jangan ditambahi. Kalau ditambahi, kita tidak bisa meneladaninya karena dia bukan manusia. Oleh sebab itu Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Beban yang Bapa berikan kepada Yesus, telah Yesus percayakan kepada kita. Jika model atau versi hidup yang dimiliki Yesus adalah model atau versi hidup yang harus kita miliki, maka prinsip melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya pun harus kita ikuti. Ia tidak mempunyai kepentingan apapun. Mengapa kita jadi manusia yang versi lain? Maka kita bersyukur karena ada sosok seperti Paulus yang berusaha serupa dengan Yesus. Ia adalah contoh manusia yang sudah lahir baru. Agama Kristen di mana Injil dimodifikasi sedemikian rupa telah disesuaikan, dikawinkan, dikompromikan dengan semangat zaman yang merusak kekristenan. Jadi, sekarang kita harus berani mengambil keputusan untuk mempertaruhkan hidup kita sepenuhnya. Kita sudah terlanjur sampai di sini. Kita harus berani marah terhadap diri sendiri. Mengapa aku tidak mau mengenakan versi hidup Tuhan Yesus? Kita harus berani menyiksa diri kita sendiri dengan tekad dan janji untuk menjadi manusia baru sesuai rancangan Allah. Jangan mau dibodohi oleh pikiran kita yang mengatakan
Kamu tidak mungkin bisa. Kita bisa. Demikian kebenaran Tuhan hari ini. Selamat mengubah diri. Tuhan Yesus memberkati.